ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode mengemuka kembali usai diluncurkannya relawan Jokowi Prabowo atau Jokpro untuk Pilpres 2024. Isu itu pun langsung ditanggapi politisi PDIP Ruhut Sitompul terkait ramainya kontroversi seputar wacana presiden 3 periode. Ia mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode. Menurutnya, wacana presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan selama rakyat mendukung. Ruhut sendiri meyakini jika suara rakyat merupakan suara dari Tuhan yang harus didengar. Kalau aku selalu berpegang, suara rakyat itu suara Tuhan, kata Ruhut. Karena itu jika rakyat menginginkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode, maka pemerintah tentunya tidak bisa berbuat banyak. Kalau rakyat maunya dia 3 periode, mau apa kita? Kita ini rakyat kok, yang senang sama Jokowi kan rakyat, tegas Ruhut. Lebih lanjut Ruhut memberikan penjelasan bagaimana dinamikan politik di tanah air selalu dipengaruhi oleh suara rakyat. Ia mencontohkan kilas balik pemerintahan di masa lalu. Seperti Presiden RI kedua Soeharto yang sudah memerintah selama 32 tahun. Kekuasaannya bisa diruntuhkan berkat kekuatan suara rakyat. Kalau sudah rakyat menyatakan kau harus jatuh, itulah kejadian. Makanya, peristiwa 98 itu yang hebat rakyat, bukan Amin Rais yang hebat, bukan juga para pendemo itu, tapi rakyat, tegas Ruhut. Ruhut sendiri membeberkan pandangan pribadinya dan internal PDIP yang sebenarnya tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden. Hal itu karena bertentangan dengan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Kendati demikian, sekali lagi ia mengatakan pihaknya dan pemerintah pasti tidak bisa berbuat apa-apa jika rakyat yang mengkehendaki presiden menjabat 3 periode. Ingat, aku kader PDI Perjuangan. Partai aku juga enggak setuju kok. Jelas kok kami enggak setuju, karena bicara konstitusi 2 periode. Namun, kalau kejadian, susah, beber Ruhut. Dalam kesempatan ini, Ruhut juga menyinggung kualitas Jokowi sebagai pemimpin. Dulu, banyak yang meminta Jokowi untuk lengser sebagai presiden sebelum masa jabatan berakhir. Namun, Ruhut menunjukkan situasi yang sekarang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang justru memunculkan wacana presiden 3 periode sehingga ia menyentil pihak-pihak yang selalu meragukan Jokowi. Padahal selama ini mereka meragukan Jokowi bisa memimpin sampai 2024. Bahkan, ada yang bilang jatuh di tengah jalan. Sekarang, malah mengkritik 3 periode, enggak ada malunya, kata Ruhut. Jangan ada yang sok jadi pahlawan kesiangan, 3 periode karena ide dia atau apa, ini maunya rakyat, tidak ada pahlawan-pahlawan di sini. Kalau terjadi 3 periode, rakyat yang mau, pungkasnya. Sementara Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menolak wacana amandemen UUD 1945 tentang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurutnya, wacana serupa pernah mengemuka di era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wacana seperti ini pernah mengemuka pada periode kedua masa jabatan Presiden SBY, namun beliau mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan ini, kata Kamhar lewat pesan singkat. Kamhar mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung menggoda. Oleh karena itu, butuh sikap arif dan bijaksana agar bisa menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Terlebih, Indonesia pun memiliki pengalaman tentang masa jabatan presiden yang tak dibatasi, yakni di era Orde Lama dan Orde Baru. Soeharto bisa menjabat sebagai presiden hingga lebih dari 32 tahun. Menurut Kamhar, pengalaman itu tak boleh terulang karena masa jabatan presiden yang dibatasi merupakan amanat reformasi 1998. Amandemen pembatasan masa jabatan ini sebagai respon agar pengalaman Orla dan Orba tak kembali terulang dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Keduanya terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus-menerus berkuasa seumur hidup, kata Kamhar.
Kamhar mengatakan Partai Demokrat menolak dengan tegas wacana perpanjangan masa jabatan presiden lewat amandemen UUD 1945. Dia mengatakan tak ada alasan objektif untuk melandasi amandemen dilakukan terkait masa jabatan presiden. Menurutnya, pencapaian pemerintahan saat ini pun tidak bisa dijadikan pertimbangan. Kamhar menilai tidak ada prestasi luar biasa, baik dari segi ekonomi, politik maupun hukum. Biasa saja, malah di bidang politik dan hukum ada beberapa indikator yang mengalami penurunan. Krisis ekonomi dan krisis kesehatan juga belum teratasi. Utang semakin menggunung, kata Kamhar. Jangan sampai hanya karena proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang ingin dipaksakan, wacana 3 periode atau penambahan waktu masa jabatan sampai 2027 ini dipresentasikan, tambahnya. Mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, akademisi Rocky Gerung belak-belakan memberikan pandangannya terkait deklarasi pembentukan Posko Jokpro yang mengusung Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi mungkin mau-mau saja untuk kembali menjabat, tetapi ada hal lain yang mungkin akan merugikannya. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini menilai bahwa Presiden Jokowi tahu bahwa langkahnya itu akan menghalangi langkah sejumlah tokoh untuk menjadi capres, seperti Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itu artinya Jokowi paham kalau dia bisa dikepung lagi dengan tokoh yang sedang bermain dengan kekuasaan, jelas Rocky Gerung dikutip genpi.co dari video di kanal YouTube Rocky Gerung Official. Menurut Rocky Gerung, jika Presiden Jokowi berani untuk mencalonkan diri lagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasti akan marah. Bu Mega pasti naik darah itu bacanya, ungkap Rocky Gerung. Akademisi itu mengatakan komunitas Jokpro 2024 sudah dibentuk sebelum para surveyor yang menjadi pimpinan komunitas itu melakukan survei. Jadi, hasil survei itu akhirnya dibenarkan dengan tujuan mereka, ujar Rocky Gerung. Filsuf itu menegaskan bahwa dia tak melarang diadakan survei politik di dalam masyarakat. Namun, jangan sampai ide untuk melakukan survei justru didasari pikiran yang tak baik. Kita ingin mendidik bangsa ini untuk tumbuh dalam demokrasi. Republik ini didirikan dengan konsep-konsep yang cerdas, pungkas Rocky Gerung.